Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali untuk mengikuti pengajian Aqidatul Awam, kitab Aqidatul Awam. Malam ini, malam Ahad tanggal 22 Syawal 1441 Hijriah atau 13 Juni 2020 yang akan diselenggarakan pengajian malam ke-9 kitab Aqidatul Awam, Nadom ke-16 dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, sahabat pengajian kitab Aqidatul Awam, kita lanjutkan kembali ngaji kitab ngaji kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin khususatan tammatan ila hadrati sultanil awliya sya'abul qadir al-jilani wa ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah wal mujtahidin khususatan Alhamdulillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli, Sayyid Abu Bakar bin Abdul Rahman as-Sakhr, Sayyid Ali bin Abi Bakar as-Sakhr, ila hadrati musannif hadzal kitab Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki, Syekh Muhammad bin Rubi bin Umar al-Jawi, ila hadrati jami' awliya ittisah alladziina ballaghud dina Jawa, Syekh Syarif Hidayatul ila hadrati masyayikhina Al-Hajj Maimun Zubair, Al-Hajj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ali darajatihim fil jannah wa'id 'alaina min asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi adli kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah
وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Di malam yang lalu sedikit saya review kembali tentang ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah, bahwa para nabi itu bersifat maksum. Maksum artinya terjaga dari melakukan dosa. Dengan kata yang lain, para nabi itu mustahil melakukan dosa. Karena kemaksuman inilah yang menjadikan para rasul, para nabi dijaga tidak sampai melakukan dosa. Tentang sebagian orang yang menganggap Nabi Adam ketika memakan buah khuldi itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, maka oleh para ulama yang hati-hati mengkategorikan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika memakan buah khuldi, sejatinya beliau sedang berijtihad dan dimasukkan dalam kategori min babi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Lalu di nazam selanjutnya, wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfad li khamsina bihukmin wajibi, bahwa di antara sifat-sifatnya Allah dan sifat-sifatnya Nabi, para Rasul itu ada namanya sifat mustahil, yang kalau dijumlahkan secara global, semuanya baik sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Allah, sifat wajib, mustahil, dan jaiznya para Rasul, kalau diglobalkan menjadi 50 sifat, yang kemudian diistilahkan dengan aqaid khamsin, atau sifat-sifat yang wajib diyakini yang berjumlah ada 50. Lalu kemudian di permulaan jelaskan tentang jumlah para rasul, yakni rasul-rasul yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, yang kemarin ditanyakan bahwa orang mukallaf adalah orang yang terpenuhi 3 unsur, 1 Islam, kemudian baligh, dan berakal.
wajib mengetahui jumlah para nabi dan para rasul secara terperinci. Artinya satu persatunya harus tahu yang jumlahnya ada 25 nabi dan rasul maupun 25 rasul. Bahkan kewajiban mengetahui 25 rasul ini bukan hanya wajib bagi dirinya, tapi juga wajib diajarkan kepada anak-anaknya. Imam As-Suhaimi berpendapat, yajibu 'alal mu'mini ayya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khuddamahu asma'ar rusulil madhkurin fil Qur'an. Kata Imam Suhaimi, wajib bagi setiap orang mukmin yang mukallaf untuk tahu, untuk faham, untuk ngerti, dan juga wajib untuk mengajarkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya yang masih kecil, kepada para pembantu-pembantu. Jika kita misalkan di rumahnya punya pembantu kita wajib kita ajari. Diajari apa? Diajari tentang adanya para rasul yang jumlahnya ada 25. Hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. Sampai ataupun sehingga istri kita, anak-anak kita, pembantu-pembantu rumah tangga kita, ataupun sekarang itu namanya asisten rumah tangga kita, pada meyakini semuanya. Yakin, beriman, dan mengetahui jumlah secara terperinci. Satu persatunya tahu para nabi dan para rasul. Dan jangan sampai wala yadhunnu annal wajib alaihim al-imanu bi sayyidina Muhammadin faqat. Jangan sampai mereka kemudian memiliki kesimpulan dan menyangka yang wajib diketahui itu hanya Nabi Muhammad saja. Karena para rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada 25. Yang 25 ini dijelaskan ataupun 25 ini disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan sebenarnya ada 26. Ada 26 yang disebutkan dalam Al-Quran. Hanya yang satunya ini bukan Rasul, tapi Nabi. Siapa? Yakni Uzair. Ya, Uzair. Uzair dalam ayat waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai putranya Allah. Lah, Uzair itu nabi, bukan rasul. Waqalatin nasara Isa ibnullah. Disebutkan di samping 25 nabi dan rasul, ada satu nabi yang disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran, yakni Uzair. Imam Baijuri menjelaskan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu semuanya ada 124.000 nabi. Bukan rasul tapi nabi. Nah, sementara jumlah rasul itu ada 313.
Di antara 313 yang wajib diketahui itu hanya 20. Tapi Imam Baijuri punya pendapat lain. Kata beliau, was-sahih al-anbiya'i wal mursalin al-imsaku an hasrihim fi adadin. Yang benar, yang sahih bahwa dalam mengomentari berapakah jumlah nabi dan rasul semuanya, itu kita tidak menyebutkan secara khusus. Bahkan ada 124.000 nabi, ada 313 rasul misalkan. Kata Imam Baijuri, jangan. Kenapa tujuannya? Rubbama adda ila itsbatin nubuwah awir risalah liman laisa kadzalik fil waqi'. Karena jumlah tersebut itu masih majhul. Artinya majhul itu bisa saja jumlahnya memang 124.000, bisa saja kurang. Oleh karena ada kemungkinan hal tersebut, maka kata Imam Baijuri, ya pokoknya nabi dan rasul banyak. Yang wajib diketahui ada 25. Sebab khawatir kalau kita menentukan jumlah, akhirnya memasukkan yang sebenarnya bukan nabi dikategorikan atau dimasukkan ke dalam nabi. Atau sebenarnya bisa saja jumlahnya lebih dari itu, lebih dari 124.000. Sehingga apa? Sehingga ada nabi-nabi yang tidak dimasukkan ke dalam kategori nabi. Karena kehati-hatian itulah, kalau kita menentukan 124.000 khawatir lebih. Kalau lebih berarti tidak memasukkan lebihannya. Atau sebenarnya kurang. Kalau kurang berarti memasukkan yang sebenarnya bukan nabi ke dalam nabi. Makanya kata Imam Baijuri, untuk kehati-hatian yang sahih sudah tidak menentukan jumlah. Terus gimana? Ya punya nabi rasul banyak. Yang wajib diketahui nabi dan rasul 25. Yajibu at-tasdiqu bi anna Allah bi anna lillahi rusulan wa anbiya'a 'alal ijmali illa 25. Wajib untuk membenarkan, untuk meyakini bahwa Allah memiliki para nabi, para rasul secara global. Kecuali 25 yang nanti akan disebutkan dalam nazm berikut. 25 ini Adamun Idrisun Nuhun Uthma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba. Utawi para rasul iku Adamu iku Nabi Adam, Idrisu lan Nabi Idris 2, Nuhun lan Nabi Nuh 3, Hudun lan Nabi Hud 4, Ma'a Salihin serta Nabi Saleh 5, Ibrahimu wa Ibrahimu lan Nabi Ibrahim 6. Kullun utai sekabehane iku muttaba'un iku diikuti. Kullun utawi sekabehane iku muttaba'un iku diikuti. Lutun lan Nabi Lut wa Ismailu berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lutun 7 ya. Wa Ismailu lan Nabi Ismail 8. Ishaqun Nabi Ishaq 9. Kada iku kaya mengkono Nabi Ishaq, Yaqub utawi Nabi Yaqub 10. Yusuf Nabi Yusuf 11. Wa Ayyub lan Nabi Ayyub 12. Ihtaza anut sapa Nabi Ayyub. Ihtaza anut sapa Nabi Ayyub 12. Syu'aibun lan Nabi Syu'aib 13. Harunu Nabi Harun 14. Wa Musa lan Nabi Musa 15. Wa Ilyasa lan Nabi Ilyasa 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dzulkifli Nabi Dzulkifli 17. Dawud 18.
Sulaiman 19 ittaba'a anut sapa Nabi Sulaiman. Ilyas 20. Yunus lan Nabi Yunus, Zakaria lan Nabi Zakaria 22, Yahya lan Nabi Yahya 23, Isa lan Nabi Isa, wa Toha lan Nabi Toha yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Toha lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun kang dadi pungkasane para nabi. Khatimun yang menjadi akhir para nabi. Khatimun kang dadi pungkasane para nabi. Ninggala sirah ghayyan condong adoh saking kebenaran. Ninggala sirah ghayyan condong adoh saking kebenaran. Ghayyan condong adoh saking kebenaran. Jumlahnya ada 20. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 20. Jelaskan di tengahnya Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian Idris. Idris itu masih hidup sampai zaman sekarang. Infis sama'ir rabi'ah, hidup di langit yang keempat. Dan Idris itu jaddu Nabi Nuh, jadnya ataupun kakeknya Nabi Nuh. Kemudian yang jadi kakeknya dan Idris itu bukan langsung memiliki anak Nuh, tapi cucunya Nabi Nuh itu cucu Nabi Idris. Dan Nabi Nuh yang diselamatkan dari banjir bandang, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, lalu Nabi Ibrahim bin Tarokh, di Fatirah Ibrahim, kemudian Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak satu Ismail dari istri yang bernama Hajar. Kemudian dari satu istri yang lain, yakni yang bernama Sarah, memiliki putra namanya Nabi Ishak. Ibrahim dari Siti Hajar punya anak Ismail, dari Siti Sarah punya anak Ishak. Dan Nabi Yaqub dari Nabi Ishak kemudian menurunkan Nabi Yaqub bin Ishak. Nabi Yusuf bin Yaqub. Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Cicitnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayyub bin Muwas bin Rozakh bin Rum bin Ais bin Ishak. Kemudian Nabi Syuaib, lalu Nabi Harun bin Imran, Nabi Musa bin Imran, Nabi Musa dan Nabi Harun itu saudara kandung. Nabi Musa dan Nabi Harun itu saudara kandung. Wa Umma Yuhanid, punya ibu namanya Yuhanid. Kemudian yang ke-16 Nabi Yasa bin Aqtub bin Ajuz. 17 Nabi Dzulkifli. 18 Dawud bin Aisyah. 19 Nabi Sulaiman bin Dawud.
20 Ilyas bin Musa. Ilyas bin Akhi Musa. Kemudian 21 Yunus bin Matta. 22 Zakaria bin Adhan. 23 Yahya bin Zakaria. Kemudian Isa 24. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam nazaman wa toha khatimun da'ghaya. Nabi Muhammad yang menjadi khatamun nubuwah, akhir dari para nabi. Nabi Toha. Ini dalam salawat, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad itu punya nama di dalam kitab Dalail Khair itu 200 lebih namanya Nabi Muhammad. Yang kita tahu kan Muhammad, kemudian Ahmad, lalu Toha, lalu Yasin. Toha yang ada di dalam surat, kemudian ada Yasin. Padahal lebih banyak dari itu. Ada 211 kalau tidak salah di kitab Dalailul Khair. Ada namanya ada nama lagi Muzammil, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddathir. Itu nama-nama Nabi Muhammad. Kemudian ada Makin, ada Matin, Hamid. Itu nama-nama Nabi Muhammad. Ada Muqaffa, ada Rasulul Malahim. Banyak, ada 200 lebih dalam kitab Dalail Khair. Nah, di nazaman ini Nabi Muhammad disinggung dengan nama Toha. Di sini dijelaskan Toha. Toha itu maknanya adalah Badar. Perang Badar. Perang Badar. Muhammad Toha maknanya kenapa disebut perang adat Badar? Karena kalau dalam hitungan abjadun nanti di akhir kitab Aqidatul Awam ini ada hitungan abjadun. Ini biasanya digunakan oleh para ahli hikmah untuk menghitung nama hari lahir, atau ketika mau memberikan nama, atau ketika menentukan sesuatu itu ada hitungan namanya hitungan abjadun. Abjadun, hawazun, hatayakun, lamanun dan seterusnya. Toha itu di sini dijelaskan terdiri dari huruf to itu jumlahnya 9. Abjadun, hawazun, hato itu 9. Kemudian ha itu 5. Abjadun ha itu 5. Jadi 9 tambah 5 itu 14. To itu jumlahnya 9. Ha itu jumlahnya 5 yang kalau dijumlah adalah 14. Nah, sementara perang Badar itu di malam 14. Wa qila maknahu syifa'un min kulli da'. Menurut pendapat lain, arti daripada Toha adalah penyembuh dari segala macam penyakit. Ini banyak versi arti. Kan Imam Ja'far Shadiq menjelaskan arti dari Toha adalah tuba liman ihtada. Berbahagialah sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa qila ma'nahu matma'us syafa'ah lil ummah. Tempat syafaat ummah. Arti dari
bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin. Ala nabiyya ba'du abadah. Setelah beliau tidak ada nabi lagi. Wa syari'atuhu baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Syariatnya Nabi Muhammad itu akan tetap lestari sampai hari kiamat. Nasikhatun li syari'ati ghairihi. Sekaligus juga merubah ataupun menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Wala yansukhuha syari'atu ghairi liqauli sallallahu alaihi wasallam lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nah, termasuk nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, kita tahu bahwa menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun. Nabi Isa turun ke buka bumi ini pun bukan membawa syariatnya Nabi Isanya, tetapi turunnya Nabi Isa ke buka bumi menjelang hari kiamat itu dalam rangka untuk menjadi hakim atas syariatnya Nabi Muhammad. Dan bahkan innama yanzilu hakiman bi syari'ati nabiyina wa muttabi'an lahu. Dan bahkan Nabi Isa pun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi syariat setelah Nabi. Yang nadzuman 4 ini mulai dari hum adamun idrisun nuhun hudumah sampai wa Isa toha khatimun dakhaya, menjelaskan tentang perincian atau satu persatu nama-nama nabi yang jumlahnya ada 2. Alaihim iku muga tetep ingatase para nabi. Alaihim iku muga tetep ingatase para nabi. As-salatu utawi tambai rahmat ta'zim. As-salatu utawi tambai rahmat ta'zim, wassalamu lan tambai keselamatan. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau-beliau, para nabi, para rasul yang jumlahnya ada 20. Wa alihim lan keluargane para nabi. Wa alihim lan keluargane para nabi. Madamatil ayyam, madamat selagine langgeng opo al ayyamu opo pira-pira. Madamat selagine langgeng opo al ayyamu pira-pira. Selama waktu, hari, bulan, tahun itu masih lestari, maka kita meminta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ta'zimnya, memberikan keselamatannya kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah pertemuan ataupun materi pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya serahkan selanjutnya kepada Mas. Terima kasih. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan mic-nya diaktifkan untuk menjawab pertanyaan Pak Kirna yang kemarin itu turunnya berdasarkan turunnya apa bagaimana ini urutannya para nabi yang 25 ini? Ya, kalau dilihat tadi saya bacakan tentang bin, putranya siapa, tentu secara berurutan. Karena mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Adam, kemudian Nabi Idris, maaf ya. Nabi Adam, kemudian Nabi Idris. Nah, Nabi Idris tadi dikatakan Idris wahayyun fis sama'i rabi'ah, kemudian Adam Idris, Nabi Nuh. Tadi dikatakan wa huwa jaddu Abi Nuh, bahwa Nabi Idris itu kakeknya Nabi Nuh. Ya.
kakeknya Nabi Nuh. Berarti kan secara era kehidupannya pun mendahului. Otomatis diangkat nabinya pun juga sama. Situ Nabi Nuh. Kira-kira seperti itu. Secara berurutan berdasarkan diangkat menjadi nabinya ataupun kehidupannya. Itu Mas Ari. Oh ya. Gimana Pak Kirna? Ada yang mau ditambahin apa? Paling sih saya kalau boleh tanya, kan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi umur 40 ya. Iya. Nah, itu tuh maksudnya diangkat tuh di baiat apa gimana ya? Apa setelah diberikan wahyu itu menandakan dia diangkat menjadi nabi atau ada kisah tersendiri gitu? Kenapa dinisbatkan di umur 40 diangkat menjadi rasul atau Ya, nabi? dengan apa namanya? Dengan turunnya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dengan sendirinya itu adalah pembaiatan bahwa diangkat menjadi nabi dan rasul. Pembaiatannya seperti itu. Dan di kisahnya Nabi Muhammad yang berkholwat kemudian didatangi oleh malaikat Jibril mendekat. Lalu kemudian kisah heroiknya itu lalu oleh Siti Khadijah diarem-arem ya, diberikan dihibur, lalu dipertanyakan kepada pamannya itu siapa itu, lalu pamannya Siti Khadijah itu langsung menerka bahwa malaikat yang datang ataupun makhluk yang datang yang diceritakan datang menghampiri dan bertemu ataupun mendekap Nabi Muhammad itu adalah malaikat yang juga datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Diceritakan seperti itu. Jadi dengan sendirinya itu adalah sebagai pembaiatan menjadi nabi dan rasul. Kalau ini kalau rasul kan pastinya mengetahui dirinya rasul. Kalau nabi bagaimana? Apakah dia juga mengetahui dirinya nabi atau kan wali juga katanya ada yang bilang diri sendiri, ada yang nggak ngerti bahwa dirinya wali. Apakah itu berlaku sama nabi apa gimana? Baik. Nah, kalau tidak salah kemarin dijelaskan nabi itu memang tidak wajib untuk menyampaikan risalah kenabiannya, tetapi wajib menyampaikan bahwa dia itu nabi supaya tidak dihina kan kemarin kalau salah. Jadi pasti tahu. Pasti tahu ya. Kalau wali Ya, kan kadang dirinya sendiri nggak ngerti dirinya wali gitu ya. bisa iya, kalau wali bisa jadi seperti itu. Kalau nabi malah justru dia tahu bahwa beliau itu nabi dan wajib disampaikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang nabi supaya tidak sampai dihinakan, tidak sampai dicemooh dan lain sebagainya. Ya, ya nanti mungkin kalau ada yang tanya lewat grup nanti disampaikan di. Oh ini barangkali Om mau tanya Om. Itu mic-nya mati Om. Lupa. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, aku dapat materi sedikit tadi sering-sering mati. Error terus. Tanya apa Om? Enggak yang kemarin yang masalah apa ya? Tema yang pertemuan kemarin tuh. Yang masalah malaikat. Malaikat itu udah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Terus kemudian terjadilah kiamat. Nah, kemarin saya tanyakan ke Ustaz,
apabila terjadi hari kiamat, apakah malaikat pun ikut merasakan kiamat? Kecuali kalau yang sudah kita ketahui, kalau mungkin penjaga neraka, penjaga surga, kalau logika di manusia ya belum kiamat. Cuman yang saya tanyakan, telah terjadi kiamat dan malaikat ikut merasakan kiamat apa enggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Misalnya, Taqwaikul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu, yang jelas tahu terjadinya kiamat, dan bahkan di berbagai riwayat dijelaskan bahwa yang makhluk Allah yang terakhir kali mencabut nyawanya adalah ya malaikat Israel. Malaikat Israel itu makhluk Allah yang terakhir kali mencabut nyawanya sendiri. Ya, ini menandakan bahwa seluruh malaikat-malaikat itu juga pada gilirannya akan wafat semuanya dulu, gitu ya. Akan wafat semuanya dahulu dan diakhiri dengan wafatnya malaikat Israel yang mencabut nyawa. Kira-kira seperti itu, Om. Jadi tahu dan tentu merasakan. Kalau dari keterangan itu sih ya ikut merasakan. Ya udah cukup, Dad. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kayaknya kita tampung dulu. Mungkin nanti kalau itu bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Kepada Kang Yus, maka ditutup. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap meyakini keberadaan para nabi yang jumlahnya ada 25, dan untuk kita berusaha untuk sebagaimana tadi disampaikan, kita jangan hanya tahu untuk diri kita sendiri saja, tapi juga ada kewajiban untuk mengajarkan kepada keluarga kita, pada istri kita, kepada anak-anak kita, dan bahkan tadi disampaikan pengetahuan tentang 25 nabi dan rasul itu juga harus diberikan kepada pembantu-pembantu rumah tangga kita, orang-orang yang berkecimpung dalam kehidupan sosial. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.